Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Syahrul Mubarak, tentunya hanya di channel Lab Story. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi kelas 11 mata pelajaran sejarah dengan materi yaitu kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang ada di Indonesia atau tepatnya di Nusantara. Oke, sebelum kita masuk pada pokok bahasan kita kali ini, sudah jadi rahasia umum bahwasanya agama pertama kali yang ada di Indonesia yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Nah, agama tersebut masuk ke dalam Nusantara yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Gujarat yang datang bahkan atau melewati kepulauan Nusantara. Nah, mereka berdagang atau mereka menyebarkan agama mereka ketika mereka singgah berlabuh ataupun singgah untuk menunggu arah mata angin untuk pergi maupun kembali ke wilayah tujuan mereka. Nah, ketika mereka berdiam diri atau ketika mereka berada di pelabuhan, mereka dengan sengaja atau bahkan dengan tidak sengaja menyebarkan agama mereka. Nah, sehingga orang-orang yang ada di wilayah pelabuhan atau wilayah yang ada di pesisir akhirnya secara berangsur-angsur kemudian memasuki atau mulai menganut agama yang dibawa oleh para pedagang-pedagang yang dari Gujarat tersebut. Nah, seiring berkembangnya waktu atau seiring perjalanan waktu dari hanya sekelompok kemudian menjadi sebuah wilayah yang kemudian menganut agama Hindu maupun Buddha. Dari perjalanan tersebut kita ketahui bahwa banyak kerajaan-kerajaan yang terbentuk di Indonesia atau banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ketika itu memiliki sistem kerajaan atau memiliki agama kerajaan yang telah ditetapkan, yaitu agama Hindu dan Buddha. Kita bisa lihat bahwa pengaruh agama Hindu-Buddha bagi kehidupan Indonesia sangat-sangat mendalam, sehingga banyak kerajaan-kerajaan yang menetapkan sebagai agama kerajaan mereka. Baik, kita akan masuk membahas beberapa kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pernah berjaya ataupun pernah berdiri di Indonesia. Yang pertama itu ada kerajaan Kutai Kartanegara yang berkembang pada abad ke-4 sampai pada abad 9 Masehi. Kemudian kerajaan yang kedua yaitu Tarumanegara yang berkembang pada abad ke-5 hingga 9 Masehi. Kemudian ada kerajaan Melayu yang berada di Pulau Sumatera, yaitu berkembang pada abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Kemudian ada kerajaan Sriwijaya yang juga berkembang di wilayah Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya berkembang dari abad 8 hingga kepada abad 15. Kemudian ada lagi Mataram kuno, di mana posisi kerajaan Mataram kuno ini berada di Pulau Jawa. Nah, kerajaan Mataram kuno ini berkembang dari abad ke-8 hingga ke abad 10 Masehi. Kemudian selanjutnya ada kerajaan Kediri, juga berkembang di wilayah Jawa. Nah, kerajaan Kediri ini berkembang dari abad 11 hingga ke abad 13 Masehi. Kemudian ada lagi kerajaan Singasari, termasuk di dalamnya juga berada di Jawa. Nah, kerajaan ini berkembang pada abad ke-13 hingga ke abad 14 Masehi. Dan yang terakhir yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan yang bisa dikatakan salah satu kerajaan terbesar dan mempunyai pengaruh cukup besar bagi Nusantara ketika itu. Nah, kerajaan Majapahit ini berkembang dari abad ke-13 hingga ke abad 15. Nah, kita bisa lihat bahwa perkembangan kerajaan-kerajaan di Indonesia atau di Nusantara itu sangat signifikan. Dibuktikan dengan adanya banyaknya kerajaan-kerajaan yang berdiri, yang diawali dengan keberadaan kerajaan Kutai Kartanegara yang berada di wilayah Kalimantan, yang berkembang pada abad ke-4. Sedangkan yang terakhir yaitu kerajaan
Majapahit itu berkembang dari abad ke-13 hingga ke abad 15. Perkembangan yang sangat signifikan bagi agama, kerajaan, maupun kehidupan sosial masyarakat Nusantara ketika itu. Nah, salah satu bukti bahwa kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara merupakan sebuah perjalanan sejarah yang besar, yaitu banyaknya ditemukan bukti-bukti keberadaan mereka di zaman kerajaan dahulu. Nah, bukti-bukti tersebut hingga saat ini masih banyak ditemukan di bekas-bekas wilayah kerajaan mereka. Salah satu contohnya itu sebuah bangunan yang hingga saat ini diakui oleh UNESCO sebagai salah satu bangunan keajaiban dunia. Apa itu? Ya, tentunya adalah kerajaan atau bangunan yang dibuat oleh kerajaan Mataram kuno, yaitu bangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan sosial, kehidupan pemerintahan di zaman dahulu, di zaman kerajaan merupakan sebuah struktur kerajaan yang betul-betul mumpuni. Kemudian ada lagi salah satu bukti bahwa keberadaan mereka terlebih dahulu itu betul-betul ada, yaitu Prasasti Yupa yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kutai Kartanegara. Hingga saat ini masih bisa ditemukan di museum. Kemudian ada lagi prasasti yang namanya Arca Buddha Vajrasattva yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri. Itu merupakan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa mereka pernah ada dan pernah berjaya bagi Nusantara. Nah, itulah kenapa hingga saat ini pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat kental, bahkan ketika agama Islam sudah berkembang di Indonesia. Banyak kita temukan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Hindu-Buddha dahulu masih bisa kita dapatkan di masa-masa sekarang. Nah, itulah tadi pembelajaran materi singkat dari pembelajaran sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang ada di wilayah Nusantara. Sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil atau apa sih yang bisa dilihat dari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha pada zaman dahulu? Nah, yang bisa diambil adalah bahwasanya kehidupan masyarakat Indonesia sekarang itu tidak bisa dilepas dari pengaruh-pengaruh kehidupan kerajaan maritim Hindu-Buddha zaman dahulu. Kenapa hal tersebut dikatakan demikian? Karena kita bisa lihat keseharian masyarakat Jawa khususnya, yaitu yang menganut agama Hindu, masih memiliki unsur-unsur apa yang dilakukan oleh masyarakat Hindu-Buddha pada zaman kerajaan tersebut. Kemudian banyak peninggalan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang hingga saat ini masih bertahan dan kemudian dijadikan sebagai salah satu objek wisata atau salah satu daya tarik Indonesia kepada negara-negara lain atau kepada turis-turis yang ingin datang ke Indonesia. Salah satu contoh terbesar yaitu keberadaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, kita ketahui bersama bahwa Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang ada di wilayah Jawa Tengah ini dan Jogja ini kemudian dijadikan sebagai objek wisata nasional oleh pemerintah Republik Indonesia agar para turis-turis itu datang ke wilayah Indonesia sehingga menambah pendapatan warga-warga yang ada di sekitar maupun secara umum pendapatan negara Republik Indonesia. Nah, sehingga banyak bangunan-bangunan atau banyak peninggalan-peninggalan di Indonesia kemudian dikenal di mancanegara. Tadi salah satunya Candi Borobudur yang ditetapkan sebagai salah satu bangunan keajaiban dunia yang ada di wilayah Indonesia tentunya. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan kerajaan atau dampak dari keberadaan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim yang ada di wilayah Indonesia itu sangat-sangat besar manfaatnya bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Sebagai orang-orang berpendidikan, sebagai masyarakat Indonesia yang sudah tahu bahwa
ada peninggalan tersebut, bahwa sudah tahu bahwa manfaat dari peninggalan-peninggalan tersebut, tentunya mari kita jaga bersama-sama, atau mari kita pelajari bersama-sama apa sebenarnya yang ada dalam lingkungan atau lingkup dari peninggalan-peninggalan tersebut, sehingga kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari setiap perjalanan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Nah, saya rasa sudah cukup pertemuan kita kali ini. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk selalu like postingan ini, kemudian subscribe channel ini, agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video selanjutnya.